sekarang tuh kamu agamanya apa? Okay. Dulu tuh agamanya apa, sekarang agamanya apa? Oke, gini ya, aku ceritain ya. Banyak hal yang lucu di sini. Apa ini? Ini adalah konten yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya, Beb. Ditunggu siapa? Ditunggu-tunggu orang-orang, Beb. Oh ya? Iya. Apa tuh kontennya? Makeup challenge. Emang kalian pada nungguin makeup challenge? Terus aku yang di makeup? Iya. Di makeup gimana? Makeup kayak aku. What? Karena selama ini orang tuh bilangnya kamu mirip aku, Beb. Jadi sambil aku make upin kamu, aku akan interogasi kamu, aku akan tanya-tanya kamu yang paling dalam. Pokoknya harus jujur ya. Iya. Jujur. Nggak boleh bohong. Okay. Ready? Yes, ready I'm for ready. your first question? Pertanyaan pertama, gimana dulu waktu kamu kecil? Kamu tuh besar di mana? Asalnya dari mana? Orang tuamu itu orang mana? Terus saudara berapa? Kamu ceritain. Wah, panjang nih kayaknya. Aku lahir di Bali, aku 3 bersaudara. Aku anak bontot paling kecil nomor 3. Aku punya abang namanya Arthur Brotolaras, paling tua. Yang di tengah tuh aku punya kakak-kakak perempuan namanya Jasmine Brotolaras. Nah, aku Indra Brotolaras nomor 3. Mama aku orang Kanada, papa aku orang Surabaya. Oke, kita 3 bersaudara, 3-tiganya tuh lahir di Bali. Dulu mama papa aku ketemu di Bali itu tahun 79, Beb. 79? 1979. Itu Bali masih belum ada apa-apa. Anyways, dia masih umur 20 tahun, dia Mama travel. kamu ngapain ke Bali? Dia traveling. Oh, Dia tuh traveling. kayak backpacker gitu loh sayang. Dulu tahun 70-an tuh kayak ada, tahu gak sih kayak hippie-hippie gitu. Ngerti kan? Kaum-kaum hippie yang kalau di film-film ada kaum-kaum hippie yang free life, free spirit, suka travel. Waktu itu dia pergi keliling-keliling dunia itu sama suami pertamanya sayang. Jadi dia udah married tuh umur 20 tahun. Dia pergi sama suami pertamanya keliling dunia. Dia awalnya itu dia ke Eropa, habis itu ke India, ke Nepal, ke Tibet, ke kemana-mana. Habis itu dia ke Australia. Nah, terus dia ke Bali, fall in love babe sama Bali. Karena begitu indahnya Bali dan super beautiful lah tempatnya. Nah, akhirnya dia di sana sama suami pertamanya, terus baliklah mereka ke Kanada sayang. Balik mereka ke Kanada. And then mama aku tuh pengen balik ke Bali, pengen banget balik ke Bali. Terus suaminya at the time itu masih mau di Kanada. Akhirnya it didn't work out, jadi mereka cerai dan mama aku memilih untuk balik ke Bali. Terus dia berusaha tinggal di sana, ketemulah sama bapak aku sayang. Dia inilah di Bali, dia suka manggung dari restoran ke restoran, dari bar ke bar. Pokoknya jiwa bapak aku tuh rock and roll banget sayang. Oke, sampai Super sekarang. duper rock and roll banget sampai sekarang. Nah, ketemulah mama aku pas lagi manggung di bar sayang. Di situ fall in love lah mereka nggak lama. Mereka fall in love, habis itu they still young, they still enjoying Bali, tapi nggak lama setelah itu they get married. Pernikahannya Di Bali. itu dengan adat apa? Dengan adat Jawa di saat itu. Oke, Dengan adat berarti Jawa. waktu menikah mereka apa agamanya? Islam? Islam. Ya, bapakku Islam. Nah, kalau kita trace ke belakang lagi, kakek nenek, terus kakek moyang, nenek moyang, itu Jawa tapi Jawanya Kejawen sayang. Kalau keluarga di Jawa itu keturunannya itu keturunan Majapahit. Jadi mereka masih kental budaya itu. Kalau kakek nenek ya. Nah, itu masih Jawanya Jawa Kejawen. Nah, kita mundur lagi. Bapak aku nikah itu dengan adat Jawa. Oke. Karena ya di Indonesia kan harus menikah itu harus dengan adat dulu kan, baru bisa dibawa ke catatan sipil. Jadi ya mereka married dengan adat Jawa gitu. Aku bisa bilang mereka itu sangat toleran karena di keluarga aku agamanya itu beda-beda sayang. Iya. Ya, Indra Hindu, bapak Islam, ibu aku
ujung-ujungnya Kristen. Terus Karena dari awal emang Kristen kan? ya karena dari awal. Nah ini lucunya, jadi kalau Indra pulang kampung ini jadi muter-muter nih. Dulu pas Indra kecil kan sering dibawa tuh, misalnya pulang ke Kanada, ketemu sama keluarga Indra di Kanada. Keluarga Indra di Kanada kan Kristen kan. Jadi ya kalau kakek lagi ke gereja, Indra ikut ke gereja gitu loh. Iya, sama kayak Kalau aku. Terus kalau misalnya aku pulang ke Jawa, ya aku ikut apa ya? Jarang sih waktu itu pulang ke Jawa, tapi kayak kalau misalnya mereka lagi Idul Fitri ya aku ikutan Idul Fitri gitu loh. kamu merayakan semua hari raya? Iya, terus Natal setiap bulan Desember itu kita pasti ngerayain. Bapakku pun ngerayain Natal sayang. Bapak aku itu paling suka bikin pohon Natal. Pohon Natal terus siapin kado di bawah pohon Natal itu dia paling suka. Dia bisa kayak berhari-hari nyiapin kado buat anak-anaknya, taruh di bawah pohon. Pokoknya fun lah. Dan kita sekeluarga walaupun sampai sekarang kita berbeda-beda agama ya sayang. Kita sangat klop banget sebagai keluarga. You know, dan ya inilah salah satu bukti nyata di mana orang itu bisa rukun loh walaupun beda-beda agama. Nah, itu bukti nyata ada di dalam keluarga aku. Multiculture, udah gitu multi religion sayang. Oke, anyways, habis itu ceritanya Indra besar di Bali, sekolah di Bali, SD, SMP, SMA di Bali, terus habis itu selesai SMA, itu Indra milih buat langsung terjun ke dunia film. Jadi Indra masih muda banget tuh, umur 17 tahun, Indra merantau sendiri ke Jakarta. Terus ya main film. Abang aku sih awalnya yang dulu masuk entertainment sebelum katanya aku. Kan? Ya, Arthur katanya duluan. Kan itu kan, kamu ngikutin jejak kakakmu berarti ya? Iya. Ya, sempat ngikutin jejak kakak aku. Kakak aku mungkin 3 tahun sebelum aku udah masuk di dunia perfilman. Nah, pas aku masuk itu tahun terakhir dia di Jakarta. Jadi kita sempat di Jakarta tuh 1 tahun bareng sayang. Wah, pokoknya masa yang sulit lah waktu itu. Habis itu dia milih untuk pergi ke Kanada. Dia pergi ke Kanada, dia kerja di sana sampai sekarang masih di sana. Dedi kamu sama mama kandung kamu itu sudah bercerai dari mereka pernikahan berapa lama? Umur kamu berapa pas mereka sudah bercerai? Aku umur 7 tahun. Jasmine umur 11. Arthur berarti umur 16. Berarti mereka udah menikah 16 tahun. Lebih 20 tahun mungkin saya. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Mungkin 20 tahun ya mereka udah menikah, habis itu mereka memutuskan untuk bercerai. Ya. Pas pada saat kamu tuh masih kecil berarti kamu Aku kan? masih kecil. Kalau kakak-kakak aku udah gede. Udah ngerti. ngerti. Jadi pas aku kecil, pas mama aku lagi baru-baru married nih, ada cerita lucu nih sayang. Ya. Jadi dulu Married sama Dedi? Ya, pas mama married sama Dedi, mereka buka usaha sayang. Dulu mereka ya masa sulit lah, mereka tinggal di kos segala macem. Terus ibu aku ngide, dia ngelihat gorden jendela sayang, kainnya bagus babe, dari Jawa atau dari mana gitu kainnya. Terus dia bilang, oh gimana kalau kita bikin kain gorden ini kita jadiin aja sepatu boots. Sama bapak aku dibikinin lah gorden itu jadi sepatu boots babe. Keren banget sepatunya dulu sampai ngehit sayang. Semua orang minta pesen. Akhirnya mereka buka lah itu pabrik sepatu sama tas. Dari sanalah mereka mulai punya usaha di Bali. Ya, usaha apapun segala macam yang berhubungan dengan kulit. Nah, mereka bikin tuh. Jadi tas kulit, sepatu kulit, jaket kulit, aksesoris kulit. Sampai mereka ekspor dulu. Nah, setelah itu berjalan dengan lancar semua bisnisnya. Tapi ketika tahun 1998 anjlok sayang. Iya, kan Krismon tuh anjlok. Habis itu nggak lama dari sana Bom Bali 1. Bom Bali 1 makin jatuh lagi, nggak ada tamu datang ke Bali ya kan Beb waktu itu. Nggak ada turis sama sekali. Pas lagi 98 nggak lama Bom Bali 1, nggak lama setelah itu cerai. Bapak ibu aku. Well babe, to be honest with you, mungkin banyak yang nggak tahu juga, mami sama dediku juga cerainya dan pisah dediku tuh pas Krismon. Pas Krismon ya? Pas krisis moneter itu dediku Siapa?
cabut, pergi untuk Dan selama-lamanya. sebenarnya banyak banget kisah yang sama di pendirian kita ya sayangnya. Iya. Aku sama kamu tuh banyak Sebenarnya gini, kita tuh banyak banget kesamaan. Kita tuh dari Di cerita pendirian aja kita ya. ya. Iya, ya. Dari cerita kita pas kecil aja tuh kita tuh banyak yang sama sebenarnya. Kita dari keluarga broken home, kita nggak punya orang tua yang long lasting gitu, yang sampai sekarang masih menikah gitu kan. Iya. Kayak nenek kakekku kan beb, Iya, sama nenek sampai kakek aku juga semua. sampai meninggal tuh masih bersama gitu. Ini apa? Blast on? Ya, Blast on? Aku di blast on. Baby. just Yo, baby. Nah, itulah Krismon, Bom Bali 1, cerai, Bom Bali kedua. Jadi mereka udah pisah tuh bapak ibu. Aku masih tinggal sama bapak seminggu, masih sama ibu seminggu. Wah, bolak-balik kayak gitu. Waduh, sampai umur 12 tahun. Nah, Sampai umur 12? Ya, pas aku umur 10 tahun, ibu aku itu nikah lagi sayang. Nikah lagi tuh sama orang Bali. Orang Singaraja. Nah, papa tiri kamu berarti. Papa tiri Kamu aku. berarti punya papa tiri. Itu Punya. yang orang-orang nggak tahu, Beb. iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali kan. Sampai detik ini pun aku nggak pernah bisa lihat berita tentang papa tiri kamu. Iya. Iya kan? Iya. Emang nggak pernah terbuka kan tentang Enggak. ini sebelumnya. Aku punya papa tiri. Nah, cerai udah lama kan, ibu aku nikah lagi gitu. Walaupun bapak ibu udah cerai gitu. Kalau kakak-kakak aku lagi ngumpul di Bali nih, ya bapak juga ikut gitu. Jadi bapak kandung. Oke. Jadi ya kayak keluarga gitu. Sama Kayak papa tiri kamu yang- berarti. No. No. Bapak tiri aku cuman pernah ketemu bapak kandung aku kemarin pas kita nikah. Dan itu sumpah. Duh. Sesuatu hal yang impossible banget. Termasuk dari my side of a family itu juga banyak hal yang gak pernah terjadi for like 25 years and then 25 years later it happened. Ya. Like- Contohnya waktu itu bapak kamu tuh ke rumah kamu tuh Yeah. kayak dalam 20 My- tahun gak pernah terjadi kan. 25 tahun. 25 tahun tuh. Terakhir dedi kandungku ke rumah asliku ya, bukan ke Bali ya, tapi rumah asliku, rumah nenekku itu adalah 25 tahun yang lalu waktu aku masih umur 2 tahun. Wow. Terus yang orang nggak tahu lagi nih tentang kamu. Sekarang tuh kamu agamanya apa? Oke. Dulu tuh agamanya Ini apa? apa? Sekarang agamanya apa? Oke, gini ya, aku ceritain ya. Banyak hal yang lucu di sini. Jadi sekolah ini swasta, terus ada domestic plus jatuhnya. Jadi setiap mata pelajaran itu ada 2 guru, 1 guru bahasa Inggris, 1 guru bahasa Indonesia. Nah, pas kelas 1 SD itu masih belum ada pelajaran agama di saat itu saya. Belum ada. Itu kan kita masih kecil gitu kan. Masih harus belajar, penyesuaian 1 tahun. Pas kita masuk kelas 2, itu setiap hari Jumat ada pelajaran agamanya. Jadi di satu sekolah nih pelajaran agamanya ada 5. Ya ada semua pelajaran, semua agama ada gurunya. Jadi kamu agama apa ya kamu ikut di pelajaran itu gitu sayang. Nah, pas aku kelas 2, aku ditanyain, Dra ini sekarang pelajaran agama, agamamu apa? Aku nggak tahu sayang waktu itu agama aku apa. karena di keluarga aku nggak kental agama gitu loh. Kita bukan keluarga yang agamis sayang gitu. Jadi pas aku ditanyain, Dra kamu agama apa? Kucut, aku lari ke kakakku. Jasmine, aku agama apa ya gitu. Nama anak kecil ya, namanya kelas 2 kecil. SD. Anakku masih belum ngerti ditanyain 8 tahun begitu. berarti tuh kamu 7. tuh. 7 tahun? 7 tahun ya. Iya 7 tahun, anak kecil. Kucuk lari ke kakakku. Jasmine, aku agama apa Jas gitu. Aku ada pelajaran agama, ini aku ke mana? Bilang aja kamu dia bilang ikut aja agama Kristen gitu kan. Soalnya dia juga Kristen waktu itu ngambil pelajarannya. Oke, dia ngambil pelajaran Kristen. Terus? Ambil pelajaran Kristen. Nah, larilah aku ke guru aku. Masuk Kristen, ditanya sama gurunya Kristen apa? Protestan apa Katolik? Bingung lagi kamu, anak kecil nih Masuklah kan. aku ke Protestan. Padahal Pada seharusnya Katolik. Kalau ibu aku keluarganya Katolik sayang. Sorry. Katolik. Seharusnya kan aku ikut Katolik kan gitu. Karena kamu juga berarti papamu sama mamamu udah nggak bersama tuh ya pada saat kamu umur
milih Udah nggak bersama Udah nih, nggak. udah nggak. Udah nggak. Oke. Udah nggak. Kamu yang paling kecil soalnya ya. Iya. Jadi kamu yang belum sempat merasakan diajarin dedimu, dikasih tahu mungkin enggak. atau dan mamamu. juga kita bukan keluarga yang agamis, itu harus aku terangkan sih soal itu sayang. Gitu loh. Intinya gini, sama Kita punya kepercayaan, tapi kepercayaan kita masing-masing. Iya. Gitu loh. Kan kepercayaan, Beb. Kepercayaan kan? Bukan keturunan kan? Iya. Iya. Agama itu kan kepercayaan, bukan keturunan. Nah, makanya. Nah, kebanyakan itulah fondasi agama di keluarga aku. Bahwa ya agama itu bukan keturunan tapi kepercayaan gitu loh. Sama kayak keluargaku, Beb. Apa yang kamu ngerasa kenceng di hati kamu nih? Ikutin aja. Iya. Jadi aku di sana kayak berbulan-bulan aku belajar di sana. Terus aku ubah sayang. Aku masuk ke Protestan. Aku masuknya ke Katolik. Dari Protestan ke Katolik. Ikutlah kakak aku, akhirnya kita satu kelas. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Jadi satu sekolah nih kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai SMA, ya itu ke pelajaran agama masing-masing. Jadi aku waktu itu di Protestan sama orang-orang yang kurang aku kenal, akhirnya aku bisa bergabung sama kakakku akhirnya. Akhirnya baru tahu haluan kamu ya. Iya. Oke. Tapi itu pun juga sebentar doang sayang. Sampai akhirnya semenjak aku kecil itu aku ngikutin kakak aku Arthur. Arthur dulu dari kecil itu suka sembahyang di pura sayang. Dia suka sembahyang di pura. Aku ikutin lah dia kan. Sembahyang di pura, diajakin sama dia. Sampai sekarang masih ya dia yang. Sampai sekarang masih. Dia kayak sangat spiritualismenya kenceng banget kalau Arthur. Dan dia ngajakin aku sembahyang di pura. Sampai ketemu bapak tiri aku. Nikah umur 10. ya. Akhirnya dari sana ya tetap aku lanjutin tuh sayang. Masih sembahyang ke pura segala macam karena dia kan ngelakuin itu kan. Dan kamu suka? Apa kamu mempercayai itu? Gitu. Aku suka. Itu cara aku berdoa sampai Tuhan. Iya, sampai aku besar gitu. Itu yang aku ikutin dari awal dan bapakku aware soal itu gitu loh. Bapak kamu tahu? Bapakku tahu dan dia juga nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kamu ada pegangan, Dra, kalau kata dia. Aku udah beberapa kali ngomong sama dia soal ini dan dia bilang, ya, yang penting kamu ada pegangan gitu. Kamu punya kepercayaan dan kamu benar-benar tekunin itu. Berarti intinya apa yang diributkan sama netizen selama ini? Aduh, capek dengernya, Beb. Iya, sampai Capek, itu mengganggu kamu atau enggak? Aduh, ya gimana menurut kamu? Mengganggu kamu atau enggak? Ya sebutkan aja. Gimana Jelas menurut lah, kamu? Aku ngerasa terganggu saya. Apalagi di saat hari pernikahan kita yang harusnya orang bilang selamat terus gitu. pas live streaming kan, pas live streaming agama gitu. Kayak, aduh, aku nggak enak lah gitu loh. Pastilah, Beb, merasa nggak enak digituin, terganggu banget. Karena ya dari kalian tuh nggak tahu pendirian aku seperti apa. Semua orang itu punya pendirian yang berbeda-beda. Dan kebetulan aku datang dari sebuah keluarga yang multi-religion, multicultural. Hormat banget sama semua agama ya. Hormat banget sama semua agama. Makanya kamu juga payung keluarga kita itu toleran, super toleransi gitu loh. Pasti netizen taunya kamu agama Islam itu karena Google. Dan kenapa kamu nggak pernah mencoba untuk speak up ke media kah atau apa? Karena emang dari dulu itu bukan sesuatu yang pengen aku ributkan gitu loh saya. Bukan sesuatu yang juga aku mau obrolkan gitu. Bukan sesuatu yang I don't really want to speak up about religion karena itu bagi aku sesuatu yang private gitu loh. Intinya aku dari dulu itu nggak mau meributkan soal agama gitu loh saya. Bukan di hidup aku itu kayaknya bukan sesuatu yang harus kita ributkan gitu loh. You look so beautiful, I'm so surprised. Masa sih? Oke, buka. Sekarang aku pengen kamu terbuka sama aku soal love life kamu. Kamu tuh punya mantan berapa? Bener nggak kamu tuh adalah orang yang playboy? Pada waktunya iya. Pada masanya iya aku sempet playboy gitu pas masih SMA gitu ya, merasa ganteng banget gitu.
emang Gio paling ganteng gitu Beb. Jadi kayak ya udahlah gitu. Punya pacar sana sini gitu pas SMA. Pas SMA Bukan tuh. dulu. Tapi ya aku senang juga sempat at least aku bandelnya pas muda gitu, nggak pas tua gitu loh sayang. Ngerti nggak? Jadi sekarang ya udahlah gitu, udah maksudnya udah. Bisa hitung nggak mantannya ada berapa? Dari zaman dahulu kala lah. 2, 3, 5 mantan aku. 5. Itu nggak playboy dong kalau 5. Iya, bener, mantan aku tuh nggak banyak sayang. Nah, yang nggak jadi mantan yang banyak, ya kan? Yang tidak diberi status yang banyak. Aduh. Yang tidak diberi gitu status juga. kan yang banyak kan? Iya, mantan aku 5 intinya, mantan aku 5. Yang official. Yang official ya 5. Masih hitung jari lah tuh satu tangan. Buset nih, berat banget nih. Siapa suruh punya bola mata panjang? Mata ini berat banget sumpah. 5 tahun lalu udah nggak playboy. Ini apa sih? Lipstick? Lipstick serius lipstick kan? What the doing man? Aduh. Serius ini lipstick saya. What the doing man? Gitu ya. Tebal banget Beb, lipstiknya Beb. Oke, kita akan memasangkan. Apa ini? Am I like Thailand already? Hello baby, what are you doing? You want to have sexy time with me? Come lah. Hi sexy boy. You come looking good time with me? Come here sexy boy. Boy, sexy boy, come here. Beginilah kalau jadi suami guys, harus siap mental. Bener-bener di malu-maluin sama istri itu harus siap. Aku ambil ini dulu ya. Cepetan. Oh my god, honey, aku bisa lihat dari bayangan TV, babe. Ini loh, sebelah sini loh sayang, masuk mulut loh. Sini. Coba aku lihat dulu. Ya ampun Tuhan, ya Allah. Ya ampun. Udah ya guys, challenge buat hari ini kayaknya udah ada ini, segera harus dihapus makeup ini sumpah. Aku gak bisa guys, sumpah. Aku gak banget. Oke, foto buat thumbnail dulu. Ya. Mudah-mudahan nih guys kalian bisa menerima aku apa adanya ya. Oke. Iya nggak, Deski? Iya kan?